apa ditunggu aja, Bro. Ini saya coba hubungi tambah ke panggilan. Bro, ambil airport. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PDKS Royal Official Sri Pakubuwono 10 Alexandrina Victoria II International University. Terima kasih kepada Dek Wildan, Dr. H.C. Wildan Rukana dan Mami Rani, Nadia Firani yang telah menghadiri kelas hari ini untuk pembukaan kelas perdana Fakultas Hukum ya. Mengenai kuliah perdana kali ini untuk membuka kelas pertama Fakultas Hukum Universitas PDKS ROS PBX Alexandrina Victoria II International University ini mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Kita mempelajari sejarah lahirnya Indonesia, diawali dengan adanya penjajahan Belanda selama 350 tahun lebih. Ini telah menancapkan fondasi nilai-nilai hukum yang mengatur hubungan antar manusia sebagai warga negara. Indonesia yang waktu itu sebelum lahir, tapi wilayah jajahan Belanda itu sekarang jadi negara Indonesia, telah diatur dalam sistem kepemerintahan yang pada masa penjajahan telah tunduk pada kerajaan Belanda dan masyarakat Indonesia telah menggunakan hukum privat. Privat itu hukum swasta, hukum yang mengatur hubungan orang dengan orang, dan hukum publik. Hukum publik itu hukum untuk mengatur warga negara dengan negaranya, dengan pemerintah. Sebagaimana negara jajahan yang telah diatur hukum keperdataannya ini menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal dengan Behelek Wetboek. Ini yang dipakai untuk hukum perdata, untuk hukum orang ya. Kalau misalnya hukum masalah hutang piutang atau hukum perkawinan atau hukum keluarga. Dan kalau pidana itu sejak zaman penjajahan Belanda itu Indonesia pakai namanya KUHP. KUHP sama KUH Perdata, Behelek Wetboek sama KUHP ini adalah kedua-duanya produk kerajaan Belanda, diterapkan di Indonesia. Kita diberlakukan hal ini sebagai negara jajahan. Waktu itu dibeda-bedakan antara orang Tionghoa, orang Belanda, dan orang pribumi untuk hukum perdatanya. Namun saat ini telah banyak perubahan. Contoh, beberapa pasal dalam KUHP telah dirubah oleh KUHP perubahan yang telah disahkan oleh Dewan Legislatif Indonesia DPR Pusat, DPR RI, dan telah disetujui oleh Presiden. Namun begitu, masyarakat Indonesia kan begitu kompleks, banyak, tidak semuanya menerima keberlakuan hukum yang diatur oleh penjajahan ini. Oleh karena masih diakui juga tentang keberlakuan hukum adat di beberapa tempat yang masuk wilayah Indonesia itu masih dipakai beberapa hukum adat. Setelah masa kemerdekaan, sumber dari segala sumber hukum yang diresmikan oleh proklamator Presiden pertama Republik Indonesia Dr. Insinyur Soekarno adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana Undang-Undang Dasar 1945 ini telah beberapa kali mengalami perubahan, amandemen, oleh karena sebagian besar pengaruh penjajahan dalam sistem hukum kita, maka untuk beracara di pengadilan kita menggunakan namanya civil law, bukan common law. Kalau common law itu dari negara-negara jajahannya Inggris, termasuk Amerika, India, Singapura, Malaysia. Kalau Indonesia pakai civil
Sivil itu lebih mudah ya kalau dipakai beracara di pengadilan, sebab kan sivil itu harus apa-apa tertulis kalau hukum perdata. Tapi kalau common law itu lebih sulit, karena kalau misalnya jadi hakim atau pengacara itu benar-benar harus hafal pasalnya. Tapi kalau kita di civil law itu apa-apa yang mau kita sampaikan disiapkan dulu secara tertulis. Jadi sebelum beracara ke pengadilan, agendanya pembacaan gugatan atau mungkin saksi atau apa itu disiapkan dulu. Kesimpulan apa? Beda dengan common law. Contoh, common law adalah negara yang menggunakan sistem hukum tersebut seperti yang saya sebutkan tadi, Inggris, Amerika, dan beberapa negara jajahan lainnya. Jadi kalau common law itu, kalau misalnya beracara di pengadilan itu ada juri, ada hakim tunggal, ada juri. Beda kalau di Indonesia nggak pakai juri. Keputusan langsung hakim, biasanya 3 hakim, hakim ketua dan 2 hakim anggota, kecuali perkara khusus hanya pakai 1 hakim saja, pakai hakim tunggal. Kalau Indonesia yang merupakan mantan jajahan Belanda, pakai civil law ini gayanya lebih aristokratik, lebih kayak kebangsawanan gitu, kayak birokrasi. Ibaratnya orang Jawa itu lebih lambat, klemak-klemek gitu, nggak lugas, bebas live seperti negara-negara common law. Perkuliahan hari ini nanti saya berikan summary-nya, saya kirim lewat WA, sama nanti saya kirimkan ke email bukunya yang harus dipelajari para mahasiswa, Dr. H.C. Wildan Rukana dan Mami Rani ya, Ibu Nadia Firani.